Selamat datang di deep dive kita kali ini. Kita akan langsung menyelami gimana kecerdasan buatan atau AI yang merembes ke dunia kreatif dan juga keseharian kita. Benar banget. Sumber kita ini ada laporan menarik soal fenomena renaissance algoritmik. Nah, misi kita nih pengen paham peran AI sebagai inovator, tapi juga sumber pertanyaan-pertanyaan kompleks yang baru. Oke, siap. Oke, mari kita bedah ini ya. Akarnya AI ini kan sebenarnya udah lama ya, sejak 1950-an gitu. Ya, benar. Udah cukup tua sebenarnya. Ada itu kan Iliac Suite tahun 57, musik bikinan komputer. Betul, itu salah satu contoh awal banget. Tapi ya AI modern ini yang pakai machine learning, Nah, itu dia. ya kemampuan mesin buat belajar dari data tanpa diprogram satu-satu gitu, itu levelnya udah beda banget. Jauh ya bedanya. Jauh. Dia bisa belajar, bisa mencipta sendiri. Nggak cuma ngikutin aturan yang udah ada. Oke. Dan yang menarik sekarang, AI ini jadi kayak utilitas tak terlihat. Mirip listrik lah. Oh gitu ya, kayak listrik. Iya, Anda mungkin interaksi sama AI puluhan kali sehari tanpa sadar. Masa sih? Contohnya? Ya, mulai dari rekomendasi produk di e-commerce yang kayaknya, wah tahu banget selera kita. Ah, iya, sering banget itu. Sampai pengaturan lampu lalu lintas di jalan. Nah, justru karena sering nggak kelihatan ini, aturan main sama norma sosial kita jadi ya agak ketinggalan gitu. Bener juga ya. Nah, terus dampaknya nih di dunia kreatif. Itu kan sekarang lagi heboh banget ya. Iya, lagi rame banget. Dulu mungkin kayak di film fiksi ilmiah aja, tapi sekarang beneran ada karya seni AI, Portrait of Edmund de Bellamy, laku ratusan ribu dolar. Gila kan? Betul, itu fenomenal sih waktu itu. Atau alat bantu kayak Staccato buat musisi, atau Canva buat desain grafis. Oh, Canva itu AI juga ya? Ada elemen AI-nya, itu kan makin umum dipakai orang sekarang. Iya sih, banyak yang pakai. Nah, ini langsung bawa kita ke pertanyaan kunci nih, soal kolaborasi manusia sama AI ini gimana jadinya? Iya, kolaborasi ya. AI ini kan emang bisa bikin cepet ya? Ide awal, konsep gitu, bisa 40-50% lebih cepat muncul katanya. Wah, 40-50%, lumayan banget itu. Iya, ada inisiatif kayak Human Machine Collaboration Icons di Dubai itu. Mereka coba bikin jelas mana kontribusi manusia, mana AI. Oke, biar fair gitu ya. Mungkin itu tujuannya. Tapi ini juga kan menggoyang definisi kreativitas itu sendiri, kepengarangan juga. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang dianggap kreatornya, kantor hak cipta AS aja masih bilang sentuhan manusia itu penting banget. Jadi ada tarik-menarik nih. Antara efisiensi sama... Sama orisinalitas mungkin. Atau kedalaman emosi. Apakah efisiensi AI ini sepadan kalau, katakanlah, rasanya jadi berkurang? Gitu. Menarik. Diskusi yang dalam ini. Nah, kalau kita geser dikit nih, di luar studio seni atau musik, di keseharian kita, pengaruhnya gimana? Kayaknya malah lebih luas lagi ya. Tepat sekali. Ini mungkin yang lebih nggak kita sadari. AI ini ada di rumah pintar, ya kan? Mungkin lewat termostat Nest yang belajar pola suhu favorit kita. Oh, yang otomatis itu ya? Iya. Terus rekomendasi belanja online, tadi udah disinggung dikit. Shein misalnya, laporannya bilang konversi naik 30% gara-gara personalisasi AI. Wow, gede juga ya naiknya. Lumayan. Asisten virtual kayak Siri atau Alexa, itu AI gelas. Bahkan di kesehatan, AI dipakai buat mantau pasien dari jauh. Bantu analisis gambar medis kayak ronsen gitu. Sampai ke situ ya? Iya, sampai ke transportasi juga. Mobil otonom, manajemen lalu lintas cerdas, banyak banget. Jadi bener ya, kayak tangan tak terlihat gitu. Pelan-pelan ngubah banyak hal jadi lebih otomatis, lebih personal. Betul. Dan satu lagi, jangan lupakan potensi besarnya buat aksesibilitas. Ini penting banget. Aksesibilitas. Contohnya. Coba pikirin aplikasi transkripsi langsung, kayak Otter AI. Itu ngebantu banget teman-teman tuli. Atau deskripsi gambar otomatis oleh Be My Eyes buat tunanetra. Wah, keren itu. Ada juga penerjemah bahasa isyarat otomatis. Tapi, ya kuncinya, ini semua harus dirancang secara sengaja dan inklusif. Maksudnya? Ya, ikutin prinsip nothing about us without us. Jangan sampai AI yang niatnya ngebantu, malah bikin hambatan baru buat mereka. Harus melibatkan komunitasnya langsung. Setuju. Nah, tapi kan nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Pasti ada tantangannya juga kan? Sumber kita juga nyinggung ini kan? Pasti ada. Misalnya soal kepemilikan karya AI tadi, itu gimana tuh? Siapa yang punya hak ciptanya? Manusianya atau mesinnya?
atau perusahaannya? Nah, itu dia. Itu isu legal dan etis yang masih, abu-abu banget. Belum ada jawaban pasti secara global. Terus soal data latihannya, kayak kasus The New York Times itu kan, mereka nuntut OpenAI dan Microsoft karena pakai artikel mereka buat ngelatih AI tanpa izin. Benar, itu contoh nyata gimana data pelatihan jadi masalah besar soal hak cipta. Terus ada juga laporan soal plagiarisme. Lagu Drake palsu yang viral itu kan pakai AI. Oh iya, sempat heboh itu ya. Atau dugaan penipuan royalti musik AI, kayak kasus Michael Smith. Jadi ini nunjukin banget kalau regulasi kita, ya belum bisa ngejar kecepatan teknologinya. Jadi perlu banget kerangka kerja yang jelas ya. Perlu banget. Mungkin sistem royalti yang lebih transparan. Ada yang usul pakai blockchain buat ngatur ini. Perlu didorong juga pengembangan AI yang etis dari awal. Dan ini pasti ngaruh ke pekerjaan juga kan? Banyak yang khawatir kerjaannya bakal diganti AI. Iya, kekhawatiran itu valid. Tapi di sisi lain, muncul juga peran-peran baru, kayak prompt engineer. Apa tuh prompt engineer? Orang yang ahli ngobrol sama AI, ngasih instruksi yang tepat biar hasilnya bagus. Jadi fokus nilai kerja manusia kayaknya geser ya. Geser kemana tuh? Dari tugas-tugas rutin yang bisa diotomatisasi, ke arah kreativitas level tinggi, pemikiran kritis, sama pengawasan etis terhadap AI itu sendiri. Jadi lebih ke skill manusiawinya ya? Bisa dibilang gitu. Ke depan, kita mungkin bakal lihat lebih banyak AI multimodal yang bisa proses teks, gambar, suara barengan. Sama XAI, Explainable AI. Explainable AI? AI yang bisa jelasin gitu? Iya, AI yang nggak kayak kotak hitam. Dia bisa ngasih tahu kenapa dia ambil keputusan A bukan B. Itu penting buat transparansi dan kepercayaan. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Jelas ya, pengaruh AI ini nyata dan bakal terus tumbuh. Iya, nggak bisa dihindari lagi. Mungkin kuncinya ada di keseimbangan ya. Ngelihat AI itu sebagai kolaborator, yang bisa nambahin kemampuan unik kita sebagai manusia, kayak empati, penilaian moral, bukan sekedar pengganti. Gimana menurutmu? Setuju banget. Kalau ditarik ke gambaran lebih besar lagi, ya kita semua perlu bareng-bareng nih mengarungi era algoritmik ini. Bareng-bareng gimana maksudnya? Ya kita perlu arahin pengembangan AI ini biar sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan kita. Fokus ke transparansi, keadilan, pertimbangan etis yang proaktif. Jangan nunggu masalah muncul baru reaktif. Proaktif ya? Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Silahkan. Gini, AI kan belajar dari data yang udah ada ya. Data itu kan cerminan masa lalu, lengkap dengan segala bias dan ketidaksempurnaannya. Pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin AI ini nggak cuma ngulang pola-pola lama, tapi justru bisa bantu kita ngebayangin dan nyiptain masa depan yang benar-benar baru, original, dan lebih baik buat semua. Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Iya kan? Oke deh, sekian deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.